Di dunia itu tempatnya. Jangan berharap nanti kumpul terus di dunia dengan keluarga, enggak. Tempat kumpul kita nanti di akhirat. Sekarang tempat berjuang. Ayo berjuang, bisa sama keluarga, belajar, menghafal, yang rajin, yang akhlak, yang khidmat. Ya, ini tempat berjuang, bukan kita mau kumpul sama keluarga, mau senang-senang di dunia ini, enggak. Kita tempat lelah, tempat capek. Jangan berharap nanti ente pulang pun jangan berharap nanti ente senang hidupnya. Ente pulang jangan berharap nanti di dunia ini enak, enggak. Ente harus siap lelah, harus siap berjuang, harus siap bermujahadah. Kalau ente nantinya mendapatkan kenikmatan itu bonus. Tapi kalau ente ternyata mendapatkan kelelahan, kesulitan, suatu hal yang enggak enak, ujian, fitnahan dan lain sebagainya, ente sudah siap, ente sudah tahu, itulah dunia. Di sini di atas tadi dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, iyakum wa khaufal faqr, hati-hati dengan takut kefakiran. Fakir ini kebutuhan, iftaqara orang yang membutuhkan. Jadi fakir dikatakan fakir karena dia selalu membutuhkan harta, membutuhkan sesuatu, maka dikatakan al-fakir. Ya, anta iftaqarta ila kitabin, Anda butuh kepada kitab. Dan sebaliknya al-ghani, orang kaya, orang yang tidak membutuhkan. Sehingga dikatakan astaghni angka, aku tidak butuh kepada kamu. Enggak butuh berarti artinya kaya. Makanya sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan harta. Orang yang fakir, orang yang terus masih membutuhkan dan masih terus mencari dan terus membutuhkan tambahan dan tambahan. Maka selamanya dia akan menjadi orang fakir, selamanya dia akan menjadi orang yang miskin kalau dia terus membutuhkan tambahan harta dan tambahan harta. Bagaimana datang seseorang kepada Imam Junaid rahimahullah ta'ala, dan kemudian Imam Junaid diberikan oleh orang kaya itu satu kantong emas. Kemudian Imam Junaid bertanya kepada orang kaya yang memberikan kepadanya satu kantong emas tersebut, apakah Anda memiliki harta yang lain selain ini? Iya, aku memiliki harta yang lain. Apakah Anda dengan harta yang ada sekarang ini masih membutuhkan tambahan yang lain, menginginkan tambahan yang lain? Ya jelas, aku ingin tambahan yang lain. Kalau begitu ini kantong emas aku kembalikan lagi kepada Anda, karena Anda lebih fakir daripada Ana. Ana tidak membutuhkan tambahan harta, Ana cukup dengan apa yang Ana miliki. Sedangkan Anda membutuhkan tambahan harta, berarti Anda lebih fakir daripada Ana. Ada fakir. Nah, syaitan punya banyak cara ya untuk menghalangi seseorang berbuat kebaikan. Yang sesungguhnya harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam istilah fikih al-abad wa ma malak li sayyidihi. Hamba dan apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Seorang hamba yang dimiliki oleh tuan, hamba daripada hamba dunia yang dimiliki oleh tuannya, apapun yang ada di tangannya maka itu adalah milik tuannya, karena dirinya sendiri milik tuannya, maka apa yang di tangannya pun milik tuannya. Sehingga dikatakan kalau ada seorang hamba mencari ikan di laut, mendapatkan ikan banyak, maka apa yang didapatkan otomatis milik tuannya, karena dia seorang hamba, dia dimiliki oleh tuannya. Apa yang dimiliki akan menjadi milik tuannya. Nah, kita semuanya adalah hambanya siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita miliknya siapa? Kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan inna lillah wa inna ilaihi wa inna lillah, kita miliknya Allah. Kita miliknya Allah. Sehingga kita tidak memiliki diri kita sendiri, apalagi memiliki harta yang di tangan kita. Kita sendiri kita enggak memilikinya, itu kita semuanya milik Allah SWT. Sehingga terserah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan apapun. Allah mau memperlakukan kita dengan baik, Allah mau memperlakukan kita dengan tidak baik. Allah mau memberikan sakit, Allah memberikan kesehatan, terserah Allah. Ya, itu semuanya milik Allah. Kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan haknya Allah. Dan Allah tidak bisa dianggap zalim kepada hamba-hambanya. Karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang memilikinya.
Sehingga sebagai pemilik, sebagai pencipta, terserah mau diapakan, mau berbuat apapun dengan apa yang diciptakan, tidak akan pernah dan tidak akan pernah dikatakan salah Allah Subhanahu wa taala. Ya. An yu'lima kadalahu an yu'limal atfala wa wasfuhu bidzalimis tihala. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada anak kecil, tidak memberikan rasa sakit kepada yang besar. Seharusnya kalau memberikan rasa sakit yang kepada yang lebih besar lebih baik daripada yang masih kecil. Tapi Allah nggak salah, mau ngasih sakit yang kecil, mau ngasih sehat yang besar, mau apapun. Hatta orang yang beriman dikasih musibah, segala macam musibah diberikan kepadanya, nggak ada salahnya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Sebagaimana kita punya harta, kita punya uang, mau kita uang ini mau kita simpan, mau kita gunakan untuk membeli, mau kita gunakan untuk diberikan kepada orang lain, mau kita buang, terserah kita. Mungkin punya kita kok, nggak bisa orang lain menghalangi. Nggak boleh kamu belikan uang kamu itu untuk beli kitab, nggak boleh ya, nggak bisa, nggak punya. Memang punya ente, punya anak ini, terserah anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Kita milik Allah, mau diapakan aja. Kalau kita aja milik Allah, apalagi harta yang kita miliki, itu titipan aja, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan titipan itu tentunya akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah, baik itu harta, anak, keluarga, ya, ilmu termasuk juga, semuanya titipan Allah. Itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Anak titipkan sama kamu anak, kamu perlakukan anak kamu itu dengan apa? Kamu ya abaikan atau kamu didik? Kamu berikan ilmu atau tidak? Ajarkan Al-Quran apa tidak? Dikenalkan kepada Tuhannya, kepada Nabinya atau tidak? Semua ditanya. Anak berikan ente istri, kamu apakan istri kamu? Apa perlakukan dengan baik atau tidak? Atau kamu memberikan hak kepada istri kamu yang sudah aku wajibkan atau tidak? Semuanya dia akan ditanya. Allah fin nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi kalimatillah wastahlaltum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hati dengan para istri kalian. Mereka adalah tawanan di tangan kalian, yang kalian ambil mereka dari amanat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Amanat Allah. Istri amanat, anak amanat, ilmu yang kita miliki pun amanat. Kita punya ilmu begini, ngerti fikih, ngerti hadis, ngerti nahwu, ngerti bahasa Arab, amanat. Enggak boleh kita menyimpannya. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyebarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Ya, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin min narin yaumal qiyamah. Siapa yang diminta untuk mengajar, diminta untuk menjawab pertanyaan, diminta untuk berdakwah tapi dia tidak mau untuk berdakwah dan menyembunyikan ilmunya daripada orang lain, maka tentunya dia akan nantinya di uljima bilijam, akan ditutup mukanya, mulutnya, hidungnya dengan lijam min nar yaumal qiyamah, daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mewajibkan dalam harta yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya. Dalam harta yang kita miliki Allah memerintahkan dan menganjurkan untuk diinfakkan fi sabilillah. Ya, kalau aturan Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ditaatin, suatu waktu Allah akan mengambil harta itu. Anak titipin harta kepada ente, uang banyak anak titipkan sama ente, ente anak suruh zakat enggak dizakatin, anak suruh infakkan enggak diinfakkan, anak ambil, anak kasih orang lain aja. Kalau begitu nanti hartanya jatuh, mungkin juga hartanya ditipu orang, mungkin juga hartanya terbakar, mungkin musibah ini habis. Dengan mudahnya Allah SWT akan menghabiskan harta seseorang dalam sekejap, dalam sesaat, dan Allah akan pindah kepada orang lain. Makanya dikatakan mahalaka malun fi barin aw bahrin illa biman iz zakah. Tidaklah celaka harta di bumi ini, baik di buminya ataupun di lautannya, di daratan ataupun di lautannya, kecuali karena dicegah daripada mengeluarkan zakatnya. Itu sebab kehancuran harta seseorang.
Maka dikatakan di sini tadi oleh Imam Sufyan Tsauri, senjata setan adalah khauful faqr. Ini yang diartikan daripada ya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini. Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan yang hidup satu zaman dengan Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau mengatakan aqrabun nas ila siddiqiyya al-kubra Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Yang paling dekat untuk mendapatkan siddiqiyah kubra ini, kedudukan paling tinggi daripada kedudukan wali-wali Allah SWT, yang paling dekat adalah Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, yang paling dekat. Jadi hampir. Yang sudah mendapatkannya siapa? Ya tidak lain beliau sendiri yang ngomong, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Ya, setelah beliau makom yang paling tinggi di zaman beliau ini Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Suatu waktu anak murid-murid santri-santri termasuk Imam Husawi daripada santri Imamul Haddad berziarah kepada Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Berziarah kepada beliau. Di tengah-tengah ucapan beliau mengatakan kepada santri-santrinya Imamul Haddad, "Ta'rifun ma ma'na al-faqr alladhi ta'awwadha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Kalian tahu enggak apa itu arti daripada faqr yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah SWT dari kefakiran tersebut, dari faqr tersebut? Karena kita tahu termasuk doa yang juga kita baca di Wirdul Latif, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. A'udzubika minal faqri, itu doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kefakiran, berlindung dari kefakiran. Apakah Nabi takut dari fakir sampai minta sama Allah, mohon sama Allah jangan sampai jadi fakir, berlindung kepada Allah jangan sampai jadi fakir? Apakah Nabi Muhammad takut dari fakir? Enggak lah, enggak mungkin. Masa Nabi Muhammad takut fakir? Nabi Muhammad ditawarkan gunung jadi emas, Nabi menolak. Nabi ditawarkan oleh orang Quraisy menjadi orang yang paling kaya, mau diberikan harta mereka kepada Nabi, mau diberikan wanita yang paling cantik kepada Nabi. Yang penting Nabi tinggalkan dakwahnya. Nabi menolak karena bukan tujuan Nabi cari dunia, cari harta. Nabi enggak takut kefakiran. Nabi lebih memilih malah hidup sederhana. Nabi SAW bisa menjadi orang kaya, bisa Nabi hidup enak, bisa Nabi hidup mewah, bisa Nabi makan makanan yang enak. Tapi hidup Nabi SAW sangat sederhana, tidur di atas tikar. Ya, kemudian tikar itu pun menjadikan punggung Nabi membekas, tikar-tikar tersebut. Ya, dan Nabi SAW tidur di tanah, bukan di kasur yang empuk. Nabi SAW juga tidak dikelilingi dengan buah-buahan yang enak-enak, dengan wanita yang cantik, enggak. Sehingga Nabi SAW pernah suatu waktu istirahat siang di atas tikar yang membuat punggung Nabi semuanya membekas karena tikar yang dibuat alas tidurnya beliau. Kemudian bekas di punggung Nabi ini kebetulan dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab melihatnya, merasa sedih, merasa kasihan dengan Nabi Muhammad SAW, sampai meneteskan air mata. Kekasihnya Sayyidina Umar, nabinya Sayyidina Umar, pemimpin kaum muslimin, tapi hidup seperti ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ma yubkik ya Umar, apa yang membuat anda menangis melihat aku? Kenapa?" "Ya Rasulullah, aku ini sudah keliling ya Rasulullah. Aku tahu Raja Persia, tahu Raja Romawi. Mereka itu hidup enak, hidup di atas kasur yang empuk, dikelilingi makanan yang enak, buah-buahan yang nikmat. Dan engkau ya Rasul lebih berhak daripada mereka. Engkau lebih berhak untuk mendapatkan hidup enak itu daripada mereka." "Ya Umar," kata Nabi Muhammad SAW, "amma taradha an yakuna lahumud dunya wa lana al-akhirah." Wahai Umar, enggak mau ente. Biarkan bagian mereka itu nikmatnya di dunia, tapi bagian kita nikmatnya di akhirat. Di dunia bukan tempat kita untuk nikmat, tapi di akhirat tempat kita untuk nikmat. Bagian mereka aja yang kafir-kafir, yang tidak beriman, yang ahli maksiat, nah apa-apa nikmati di dunia, tapi enggak menikmati lagi nantinya kenikmatan di akhirat. Apa kita mau ya mengorbankan kenikmatan surga, bisa memandang zat Allah, bisa memandang wajah Rasul, duduk di hadapan Rasul, bersalaman dengan Rasul, minum air Al-Kausar, telaga Kausar dari
Ya, cangkir yang diberikan langsung oleh tangan beliau Nabi Muhammad SAW kepada kita, sekali minum nggak akan pernah haus lagi. Ya, dengan kenikmatan surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Semua keindahan yang kita bayangkan tentang surga, wah indahnya begini, indah gini. Semua yang kita bayangkan itu wala khatar ala qalbi bashar, enggak pernah terbayangkan. Loh, memangnya kenapa enggak sama yang kita bayangkan? Jelas enggak sama. Terus gimana surga itu? Lebih nikmat, lebih indah daripada yang kita bayangkan. Seindah-indahnya kita membayangkan surga, jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kita membayangkan ini, apalagi cuma bidadari minum khamr ini, nggak ada apa-apanya. Yang kita bayangkan tuh semuanya itu titik terendah daripada kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmatnya, dan itu akan kita nikmati selama-lamanya. Nggak ada batasnya di surga. Nggak ada mati lagi, nggak ada capek lagi, nggak ada susah lagi, nggak ada pusing lagi, nggak ada sakit lagi. Ya, semuanya tinggal nikmatnya aja, nikmat terus aja. Dan itu tanpa ada batasnya waktunya, dan terus kekal, selama-lamanya kekal. Kita mengorbankan kenikmatan tersebut gara-gara cuma ngikutin hawa nafsu di dunia. Kita ikuti hawa nafsu, maksiat ini, enggak. Jadi sangat enggak berakal. Ya, sangat enggak pantas kita korbankan untuk itu semuanya. Ya, dan kita sabar sebentar. Itu yang kita Nabi yang dikatakan dan diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabar di dunia sesaat, sebentar. Bukan tempat kita ya untuk bersenang-senang di dunia. Bukan tempat untuk kita kumpul dengan orang yang kita cintai di dunia. Kita sabar. Bagaimana selalu Abu Hasan mengatakan kepada anak-anaknya, ya, wahai anakku, dan terutama Al-Fakir sendiri, wahai Ali. Ya, ketika Al-Fakir mau ke Madinah dan mau berangkat, diantar sampai airport. Di airport Al-Fakir nangis, dan di situ Al-Fakir berat mau pisah sama orang tua. Di situ Abu yang mengatakan, ya Ali, tidak apa-apa, kita berkorban, pisah sama keluarga. Di dunia, itu tempatnya. Jangan berharap nanti kumpul terus di dunia dengan keluarga, enggak. Tempat kumpul kita nanti di akhirat. Sekarang tempat berjuang. Ayo berjuang, pisah sama keluarga, belajar, menghafal, yang rajin, yang akhlak, yang khidmat. Ya, ini tempat berjuang. Bukan kita mau kumpul sama keluarga, mau senang-senang di dunia ini, enggak. Kita tempat lelah, tempat capek. Jangan berharap nanti ente pulang pun jangan berharap nanti ente senang hidupnya. Ente pulang jangan berharap nanti di dunia ini enak, enggak. Ente harus siap lelah, harus siap berjuang, harus siap bermujahadah. Kalau ente nantinya mendapatkan kenikmatan itu bonus. Tapi kalau ente ternyata mendapatkan kelelahan, kesulitan, suatu hal yang enggak enak, ujian, fitnahan dan lain sebagainya, ente sudah siap, ente sudah tahu, itulah dunia. Ya, kita harus sadar kita hidup di dunia, dan dunia mahalul bala, mahalul musibah, mahalul fitan, wa mahalul adza, wa mahalul amrad. Itu dunia, hidup di dunia tempat musibah, tempat sakit, tempat kesulitan, tempat masalah, tempat macam-macam fitnah, macam-macam kendala. Itu memang dunia. Jangan kita berharap kita hidup sekarang ini di surga, enggak. Kita di dunia, kita siap untuk mendapatkan ujian-ujian, musibah, bala. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang paling banyak dapat bala siapa? Al-anbiya. Di dunia yang paling banyak dapat ujian itu para nabi. Kenapa? Mereka orang tingkat tinggi, kedudukan paling tinggi, sehingga mendapatkan kedudukan tinggi dengan banyak ujian di dunia. Jadi seseorang kalau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, harusnya dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kok ana dikasih ujian. Berarti anak ini mau diangkat lagi derajatnya sama Allah. Berarti anak mau ditingkatkan lagi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Ya, seseorang kalau mau naik dari 1 sanawi, mau naik kelas 2 sanawi, diuji apa enggak? Diuji. Kalau dia berhasil dalam ujian, dia naik tingkat, terus diuji tiap tahun diuji. Wah, ada manusia juga gitu. Kalau mau naik kedudukannya di mata Allah, diuji dulu sama Allah. Berhasil, sabar, ridha, naik lagi untuk naik lagi ke kedudukan lebih tinggi, diuji lagi, tambah besar ujiannya, tambah tinggi ya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap untuk menghadapi ujian. Ini bala. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita.
Nah, sekarang kita siap untuk susah, kita siap untuk berjuang, termasuk di pesantren berjuang, menghafal, murojaah, mujahadah, makan sedikit, tidur sedikit. Ya kita sabar dari mungkin gangguan teman kita yang tidak baik. Kita sabar dengan apa yang kita hadapi daripada kawan-kawan yang punya watak yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Dan tempat ujian kita belajar sabar, belajar di sini. Kalau kita di sini sudah nggak sabar, kalau di sini kita nggak punya akhlak, kalau di sini kita nggak bisa mempraktikkan ilmu kita, apa kita mau nunggu di rumah? Berhayal nanti. Kita mau di sini, kita bisa mujahadah, sukses, baru bisa di rumah kita praktekkan sifat itu. Kalau di sini kita gagal, apalagi di rumah. Ya, di sini kesempatan untuk kita belajar, bukan hanya ilmu, bukan hanya juga kita mendapatkan didikan, tapi kita belajar mendapatkan sifat-sifat dan akhlak-akhlak mulia. Di sini kita belajar mendapatkan akhlak sabar, akhlak tawadhu, akhlak rendah hati, akhlak husnudzon kepada orang lain, akhlak kita bisa mujahadah untuk kita ya mutalaah, untuk kita ya beribadah kepada Allah, untuk kita menghadapi ya gangguan-gangguan, untuk kita termasuk juga berdakwah dengan lisan kita, berdakwah juga dengan akhlak kita, belajar di sini sebelum kita terjun di masyarakat nanti. Ya ini setelah lulus nanti pulang ke rumah bukan berarti selesai mujahadahnya tetap besar, ya tetap berat, tetap kesulitan. Kenapa? Sampai mati kita mujahadah sampai mati. Kapan kita menikmati? Ketika mati itu awal daripada kenikmatan, awal daripada kebahagiaan. Nanti mati sudah nikmat, kita menikmati. Lelah sudah selesai, hilang rasa lelah, hilang rasa sakit, hilang sudah musibah-musibah, ujian-ujian. Nikmatnya ketika kita mati, itu awalnya. Di kuburan awal mati sudah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Apalagi puncaknya di surga. Udah mau apain di surga? Nggak usah mujahadah lagi di surga, nggak usah masuk baca rotib hadat di surga, nggak perlu banyak ngaji, nggak perlu banyak wirid, nggak punya banyak sholawat. Udah ente renang di sungai susu, sungai khomer, sungai apa madu, main-main sama bidadari, terserah ente. Yang penting malam Jumat kita kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nikmat. Kita bahagia di situ. Sudah kita sekarang ini kita jalani dengan sabar, mujahadah, dan semoga insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita inginkan daripada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan semoga kita jaga daripada kemaksiatan, kemungkaran, daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan ridha Allah, ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridha walidain, ridha al-masyayikh. Wa Allah Subhanahu Wa Taala yazukna sihah fi taqwatul umur fi selamat wasikan wasian la tu'ajibun alaih ala hariniyah wa likulli niyah nawaha Abu Yahya Hasan Ahmad Bahar Muhammad Khadijah min masyayikhina masyaikh hadal ma'had wa alani an Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al hadhihi baldah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur wa ansurna wa ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Lubnan fi Yaman wa fi jami' buldan al-Syam fi Syam fi kulli makan wa Allah yansurhum ala adaika wa ala a'da'i din wa Allah subhanahu wa ta'ala yuhlika ma a'da'aka wa a'da'i din wa halakan wa dammara wa Allah subhanahu wa ta'ala yashaddid samrahum farjamahum wa Allah subhanahu wa ta'ala yazukna wa iyyakum ilman duniyan ilman nafi'an ilman mubarakan ilman yuqarribuna ilaika yuqarribuna ila habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila sa'ada fi dunya wal akhirah wa Allah subhanahu wa ta'ala yazukna bisyarat min Abu Hasan Khadijah bin Musyaihina min al-awliya min al-habib sallallahu alaihi wasallam wa Allah subhanahu wa ta'ala yulhikna bihim fi dunyana wa fi barzahina wa fi ukhrana wa Allah subhanahu wa ta'ala yazukna wa iyyakum jami'an ya rabbi halawatal iman wa halawatal yakin wa halawatal islam wa halawatal ibadah wa halawatal munajah wa halawatas sujud wa tilawah wa halawatal salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa halawatal nadar ila wajhikal karim wa halawatal nadar إلى وجه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في غاداتنا وفي منامنا في دنيانا في برزاخنا في أخرانا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الصبر في كل شيء وأن الله يرزقنا الثبات في كل خير وأن الله يرزقنا يا رب الاستقامة في ترك كل شر ويغفر الذنوب ويستر عيوب وفرح قلوب ويشفي قلوب ويؤتينا المطلوب لنا وللمحبوب على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.